Apalagi dia tuh betina, betina tuh udah pantas dah sih jadi pemimpin. Iya, lemer-lemer. Iya. Ganti beda sih. Ganti. Hiruk pikuk suara-suara ujaran kebencian, saling mengiringi opini dan perdebatan-perdebatan yang membuat aku menjadi serba percuma. Iya, mengapa aku bilang percuma? Karena aku pikir ya, setiap orang itu memang berhak untuk menyampaikan pendapatnya kan? Berhak juga untuk suka ataupun benci. Tapi yang kita butuhkan sekarang ini tuh bukan cacian, bukan makian, apalagi adu komentar cerdas dan bersaing tentang siapa yang benar dan mana yang salah. Karena kalau benar dan salah itu ya, bukan tugasku untuk memutuskannya. Aku juga kadang tidak tahu, apakah benar itu memang yang sebenarnya atau malah jadi yang sebaliknya kan? Nih, logikanya saja, jika orang diciptakan dua mata dengan satu lidah, ya tentu, mereka punya pandangan yang berbeda, baik itu sebelah kiri maupun sebelah kanan. Kiri ini belum tentu salah loh, dan kanan juga tak selamanya benar. Jadi aku akan bicara tentang mana yang baik dan ada baiknya saja. Kalau soal benar dan salah itu, biarlah Sang Pencipta saja yang melihat kenyataannya. Namaku Ratna. Ratna Putri Utami. Anak tunggal dari satu perempuan, satu rahim, dan satu orang tua. Bersamanya, ia berhasil membuatku percaya bahwa perempuan juga punya hak untuk setara dengan laki-laki. Buktinya, ia tidak pernah mengeluh membesarkanku seorang diri. Punya punggung yang kuat untuk aku menyandarkan segala kelemahan-kelemahanku. Sebagai gadis kecil yang nyaris dilecehkan oleh tetangga-tetangga hidung belang lantaran pergaulanku yang terlihat acuh pada kodratku di tengah para sarang penyamun. Ia datang padaku saat manusia superior itu nyaris berhasil menggagahi selangkanganku, memukulnya dengan kuat. Meski aku tahu kalau hatinya itu berulang-ulang tercabik oleh kenyataan-kenyataan pahit dalam hidupnya. Ibuku bertangan besi, berkepala batu, namun berhati salju. Di kepalanya, aku temukan kerasnya benturan hidup yang ia lakoni. Tangannya mengajarkanku bagaimana kau harus bertahan dan bagaimana kau harus melepaskan tanpa harus mengabaikan. Tubuhnya api, namun tak ada satupun yang tahu kalau hatinya itu diselimuti salju yang lembut dan teduh. Setiap malam menjelang tidur, ibu tidak pernah menceritakan dongeng seperti ibu-ibu lain pada umumnya. Karena dongeng bagi ibuku itu hanya akan membesarkan anganku saja sebagai perempuan yang selalu tenggelam dalam mimpi dan terpuruk dari kegelapan-kegelapan yang dilelapkan dengan fantasi. Ibu, Bu, Ratna juga mau, Ibu, didongengi seperti teman-temannya Ratna itu. Sekali saja, Bu. Ya, Bu, Ibu. Ratna.
Dongeng apa? Maksud kau, ibu nak dongengi kau tentang Betino yang ketemu dengan pangeran terus nyelamat ke hidup dia, cak itu. Iya Ratna. Ratna, cukup banyak Ratna. Betino-betino di dunia ini cuma dibesak dengan yang namanya tuh mimpi itu Ratna. Ya, cukup banyak juga betina-betina di dunia ini dibesak dengan yang namanya tuh bualan-bualan belaka. Ya, sementara Tuhan tuh ngapa coba nyipta ke kita ini nah? Otak Ratna untuk kita tuh berpikir biar kita tuh jadi betina yang pinter, betina yang tidak ditindas oleh keperkasaan, kegagahan, kekayaan, ketampanan dunia ini Ratna. Ingatlah Ratna omongan ibu nih ya. Setiap manusia di dunia ini Ratna berhak untuk jadi pemenang. Setiap manusia di dunia ini juga berhak untuk senang, berhak untuk memimpin dirinya dewe Ratna, sekalipun harus ke ibu, harus bertaruh di meja judi ini. Judi. Kalian pasti berpikir kalau ibuku itu seorang penjudi yang hebat. Bukan. Dia itu hanya sempat bekerja saja di kerumunan pria-pria mewah yang menghabiskan hura-hura tanpa usaha, tanpa upaya. Sekalipun ribut ya, saling menghujam, saling memaki, saling koar-koar. Akulah orang yang paling berkuasa di antara kalian. Tunduklah. Tunduk. Uang bicara, membungkam hati yang katanya paling murni dari duniawi. Hari ini, akhirnya aku memahami apa maksud ibuku tentang perempuan yang bertaruh di meja judi. Iya, aku melihat semua pertaruhan ini. Di sekolahku, perseteruan antar kelas itu sering terjadi dan biasanya ya ditunggangi oleh percakapan yang warawiri dari bibir ke bibir seperti ini. Yo lah yo, namanya juga budak IPA. Apa IPA? IPA tuh memang sok pinter, segala sesuatu mereka tuh pasti diselesaikan dengan namanya tuh materi apa? Ilmiah. Nah, terus diselesaikan dengan ngitung-ngitung secara matematika itu. Udah pening aku memikir ke soal matematika itu ya. Yo, namanya juga kelas IPS ya. Tuh nah, cuman pinter adu bacot. Seolah-olah sudah mahir dalam apa? Birokrasi dan diplomatis ya. Dan bla 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 lainnya. Akhirnya perdebatan jadi pertarungan. Usai menyerang kata, kelas menjadi sasaran untuk disabotase, dibombardir sebagai bentuk ancaman agar kami tidak main-main dengan mereka. Mereka semuanya sebenarnya korban. Bahkan mereka sudah pandai untuk saling melakoni, saling bermain dan mempermainkan. Aku melihatnya itu dengan kepala dingin dan memikirkan kalau ini terjadi pada setiap belahan-belahan dunia ini. Jika kelas-kelas saja saling melempari perseteruan, ketika semuanya terkapar, maka semuanya tak ada yang keluar sebagai sang pemenang yang paling hebat. Mengapa tak kita temukan saja bersamaan? Mengapa selalu meruncing pada penjajahan? Sehingga telinga tak lagi saling mendengar dan tangan tak lagi saling memeluk. Kebencian seperti apa? Kau lihat ibumu. Jika dunia ini seperti ibu, maka kita lahir dari planet yang sama. Mengapa tak kita temukan saja bersamaan? Mengapa selalu meruncing pada perbedaan? Dan perempuan adalah saksi di mana rahim tak menciptakan permusuhan dan mengajarkan pertarungan.
hanya milik zaman. Di mana kesadaran untuk melihat sejarah di masa lampau mulai diabaikan. Aku Ratna, perempuan yang kalian pilih sebagai ketua kelas di sini, bersaksi bahwa kita semua tak ada yang benar, kita semua tak ada yang salah. Kita hanya belum cukup baik untuk jadi orang yang baik.